Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Syadian, kaifa halukum? Antum bi khairin? Baik, insyaallah fi hadzal yaum naltaqi bikum limaratin 'adida fi madati al-lughatil arabiyyah. Fa insyaallah fi hadzal yaum sawfa nata'allam fi mawdu'i al-mubtada wal khabar. Inshallah today we are going to learn about al-mubtada wal khabar. You can find this chapter in your Arabic language book, page 47. Okay, please everyone, we have to open your book, page 47. You can find al-mubtada wal khabar. Okay, Syadian, I will speak by bahasa to explain our chapter today. Perhatikan dalam buku kalian itu ada judul tentang al-mubtada wal khabar. Ya, dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan namanya subjek, kemudian predikat, objek dan juga keterangan. Dalam bahasa Arab pun demikian. Dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan subjek atau pokok kalimat itu disebut dengan mubtada. Dan mubtada ini tentunya berada atau strukturnya berada di posisi awal kalimat dan ditambahkan dengan alif lam. Contohnya misalkan kitabun. Kitabun ketika menjadi mubtada, tambahkan alif lam di awal menjadi al-kitabu. Kemudian selanjutnya ada yang lain misalkan pulpen. Ya, pulpen itu bahasa Arabnya adalah qalamun. Ketika dia posisinya di mubtada di awal kalimat sebagai subjek, itu menjadi al-qalamu. Ya, kitabun al-kitabu, masjidun al-masjidu, mindodatun al-mindodatu, dan lain sebagainya. Contoh-contoh yang tidak Mister sampaikan, namun kalian bisa ingat bahwasanya di awal kalimat ketika ada sebuah kata ya diawali dengan alif lam dan dhammah, itu disebut dengan mubtada atau subjek pokok kalimat dalam sebuah pernyataan ya. Oke, for the next, selain mubtada tadi ada juga yang kedua adalah di sini yang kita terangkan adalah tentang predikat ataupun keterangan. Dalam bahasa Arab, predikat ataupun keterangan itu disebut dengan al-khobar. Tadi kalau subjek disebut dengan al-mubtada, kalau keterangan atau predikat itu disebut dengan al-khobar. Ya, makanya ketika mubtadanya atau subjeknya mudzakkar, ya kalian sudah belajar tentang jenis-jenis kata ya. Ada mudzakkar dan juga muannas. Mudzakkar adalah kata yang tidak ada tak marbutohnya, sedangkan muannas adalah kata yang ada tak marbutohnya. Maka jikalau mubtada tersebut mudzakkar, maka khobarnya pun juga harus mudzakkar. Ya, ketika mubtadanya muannas, maka khobarnya pun demikian, dia juga harus muannas. Jadi strukturnya adalah ketika mubtada mudzakkar, khobar mudzakkar. Ketika mubtada muannas, khobar pun muannas. Ya, paham tuh? Oke, for the next. Terus Mister contohnya apa? Seperti apa contohnya Mister? Nih, perhatikan, Mister akan lihat nih dalam buku ada ya. Kalian bisa lihat itu di poin nomor 7, itu ada al-mubtada dan khabar dalam tabel ya. Al-mubtada, contoh perhatikan, ada al-maktabu. Al-maktabu itu sama seperti mindodatun. Artinya apa? Meja. Boleh kalian di situ menuliskan langsung meja, boleh dalam buku tulis kalian. Al-maktabu itu meja. Sedangkan khobarnya, predikat ataupun keterangannya adalah tawilun. Tawilun itu kata sifat ya, yang mensifati mubtada di situ ya. Meja yang seperti apa? Katanya di sini al-maktabu tawilun. Meja yang panjang. Nah, gitu ya, atau meja itu panjang. Itu kan sama-sama mudzakkar ya. Ketika maktabun mudzakkar, maka khobar juga harus mudzakkar. Kemudian berikutnya, perhatikan kata al-madrasatu. Perhatikan di ujungnya ada tak marbutoh. Maka di situ disebut dengan mubtadanya muannas karena ada tak marbutohnya. Maka khobar juga harus muannas. Di situ ada wasi'atun. Nah, kalau mudzakkar berarti wasi'un. Karena muannas itu menjadi wasi'atun. Al-madrasatu wasi'atun. Sekolah itu luas ya, atau sekolah yang luas. Boleh di situ ya. Yang terakhir, contoh terakhir ada al-maktabatu. Hati-hati ya, tertukar dengan maktabun. Maktabun meja, maktabatun itu artinya library, perpustakaan. Al-maktabatu, perhatikan ada tak marbutoh, maka khobarnya juga harus ada tak marbutoh juga. Khobarnya di situ adalah nazifatun, ya artinya bersih.
Jadi perpustakaan itu bersih atau perpustakaan yang bersih. Oke, Irsyadian. Jadi pada pekan ini kita belajar tentang mubtada dan khobar. Ya, mubtada adalah subjek atau pokok kalimat yang berada di awal kalimat dengan menggunakan alif lam dan ujungnya dhammah, bukan tanwin ya, dhammah. Kemudian khobar itu predikat ataupun keterangan. Dan biasanya ingat, khobar itu selalu berada setelah mubtada, ya. Dan biasanya di situ fungsinya adalah sebagai pelengkap atau pengisi daripada mudzakkar. Kalau tidak ada khobar, maka kadang-kadang si mubtadanya tidak terlalu jelas maksud dari mubtada tersebut. Misalnya hanya qalamun atau al-qalamu. Pulpen yang seperti apa ini, Mister? Tadi misalnya pulpen itu panjang, al-qalamu tawilun. Ya itu ya. Jadi yang kita pelajari sekarang pengertian mubtada dan khobar. Yang kedua, strukturnya adalah ketika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Dan ketika mubtadanya muannas yang ada tak marbutohnya, maka khobarnya pun juga harus muannas ya. Baik, itu saja Irsyadian yang Mister sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti silahkan tugasnya menulis ya. Menulis apa yang Mister sampaikan yang ada dalam video ini, baik tulisan Arabnya maupun tulisan Latinnya ditulis, kemudian jangan lupa di-upload di Google Classroom kalian. Don't forget ya, Mister kasih waktu silakan sampai jam 9 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.